Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menemukan solusi cara melukis bidang irisan dalam bangun ruang dengan sumbu afinitas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ricky Fernando. Nama saya Zadahana Fadilah. Nama saya Trisna Wulandari. Nama saya Hawa Kurnia. Di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah dari solusi persoalan nomor 5 dan nomor 6 pada halaman 94. Sebelumnya, saya persilakan kepada Saudari Hawa Kurnia untuk menjelaskan terlebih dahulu. Baiklah, kepada Saudari Trisna untuk memulai share screen-nya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara melukis kubus ABCDEFGH sepanjang satu satuan sesuai dengan soal yang diberikan. Pertama, kita buka aplikasi untuk membuat bangun ruang. Di sini kami gunakan aplikasi GeoGebra. Setelah kita buka aplikasi GeoGebra, maka akan muncul tampilan GeoGebra 2 dimensi. Untuk mengubah tampilan dari GeoGebra 2 dimensi menjadi 3 dimensi, kita bisa lakukan dengan cara klik icon view di pojok kanan. Kemudian kita bisa pilih 3 titik. Setelah itu, kita pilih tampilan grafik 3 dimensi. Maka muncullah tampilan GeoGebra 3 dimensi. Kemudian untuk membuat kubus, bisa kita mulai dengan mengklik icon piramid pada fitur GeoGebra, kemudian kita pilih bagian cube. Selanjutnya, kita pilih 2 titik dari sisi alas kubus di posisi yang kita inginkan. Misalnya di sini, kami konversikan satu satuan sebesar 4 cm. Maka terbentuklah kubus ABCDEFGH sepanjang satu satuan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Hawa Kurnia. Saya akan menjelaskan persoalan nomor 6. Persoalan nomor 6 tersebut memerintahkan untuk melukis bidang irisan yang melalui pusat ADAE, pusat FGH, dan titik H. Pertama, kita menentukan kubus terlebih dahulu. Kubusnya sudah dijelaskan oleh Hawa Kurnia. Selanjutnya, supaya jelas terlihat garis-garis yang nanti digunakan, kita bisa mengubah warna kubus menjadi transparan dengan menggunakan fitur view pada pojok sebelah kanan. Lalu kita atur warnanya agar menjadi lebih transparan. Dan opasitasnya kita kecilin. Selanjutnya kita akan menentukan titik pusat pada bidang ADAE. Kita akan menggunakan fitur garis untuk menentukan titik pusatnya. Menggunakan ruas garis di antara 2 titik. Nah, pertama kita hubungkan dari titik A ke titik H. Lalu kita hubungkan juga dari titik F ke titik D. Maka terbentuklah sebuah titik pusat pada bidang ADAE. Lalu kita namai titik tersebut menjadi titik I. Selanjutnya kita akan menentukan titik pusat pada bidang EFGH dengan menggunakan fitur garis juga. Pertama kita hubungkan dari titik E ke titik G. Lalu kita hubungkan juga segmennya dari titik F ke titik H. Maka terbentuklah titik pusat pada bidang EFGH. Lalu kita namai dengan titik J. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Trisna Wulandari. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya, Saudara Riki. Saya akan melanjutkan pemaparan, yaitu untuk menentukan irisan bidang, kita harus mengetahui terlebih dahulu 2 titik yang sebidang, yaitu di mana di sini ada titik H dan titik I yang sebidang, dan ada titik H dan titik J yang sebidang. Pertama-tama, kita perpanjang terlebih dahulu garis melalui titik H dan titik I. Melalui fitur garis,
yaitu garis yang melalui 2 titik. Yaitu kita perpanjang garis H ke I, atau garis yang melalui titik H dan titik I. Selanjutnya kita cari atau perpanjang garis pada bidang alas bawah, yaitu A dan D, di mana garis yang melalui titik A dan D itu merupakan garis bidang alas yang sebangun atau sebidang dengan garis yang melalui titik H dan titik I, yaitu pada bidang ADHE. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada titik atau garis yang melalui titik H dan titik J, yaitu kita perpanjang garis yang melalui titik H dan titik J, dan perpanjang garis yang melalui titik E dan titik F, di mana perpanjangan garis E dan F ini sebidang dengan titik H dan J. Nah, dari langkah-langkah tersebut, kita terdapat 2 titik potong, yaitu titik A dan titik F. Di mana titik A dan titik F ini sebangun atau sebidang, yaitu berada pada bidang ABFE. Sehingga dapat kita tarik perpanjangan melalui titik A dan titik F. Nah, perpanjangan dari melalui titik A dan titik F ini merupakan sumbu afinitasnya. Jadi dapat kita katakan sumbu afinitasnya adalah perpanjangan dari garis melalui titik A dan titik F, di mana terbentuk sebuah segitiga, yaitu yang dinamakan HAF. Baiklah, sekian dari pemaparan saya, akan dilanjutkan oleh Saudara Zahra. Baik, terima kasih langkah yang telah disebutkan tadi. Kita dapat melihat segitiga yang terbentuk, yaitu segitiga HAF. Untuk lebih jelas mengenai segitiga HAF, kita dapat membuat poligon dengan fitur poligon dengan menarik dari titik H, lalu ke titik A, ke titik F, kembali lagi ke titik H. Dengan warna yang seperti ini, belum terlalu terlihat jelas segitiga HF, maka kita dapat mengubah warna dengan fitur view, yaitu ada color. Klik, dan kita dapat mengubah warna sesuai yang kita ingin, dan kita bisa menaikkan opacity-nya. Sekarang terlihat jelas segitiga HF, yang mana merupakan irisan bidang dari kubus ABCDEFGH dengan pusat ADHE, bidang AFGH dan titik H. Untuk menguji kebenaran terhadap irisan bidang yang telah kita cari manual, kita dapat membuktikannya dengan fitur bidang melalui 3 titik. 3 titik di sini yaitu titik H, titik I, dan titik J. Kita dapat menarik garis dari titik H, titik I, dan titik J, maka akan terlihat seperti di gambar. Jika kita putar dan kita lihat, irisan bidang akan tertuju pada segitiga HAF. Oleh karena itu, irisan bidang yang telah kita cari sebelumnya dengan cara manual terbukti benar bahwa segitiga HF merupakan irisan bidang yang melalui pusat ADHE, bidang AFGH, dan titik H. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok 4 mengenai cara melukis bidang irisan pada bangun ruang menggunakan sumber afinitas pada persoalan nomor 5 dan nomor 6 pada halaman 94. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan minta maaf apabila ada kesalahan dan keliruan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.